Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Balik lagi di konten kita tercinta di IGTV Encis Cupang Depok. Pertanyaan yang sering banget muncul nih, Bang Cis, lebih bagus ngebreed outdoor apa indoor? Karena kalau misalnya kalian lihat kan di atas kan gue pakai styrofoam kan tuh untuk ngebreed, dan tentunya itu di kamar. Cuman walaupun di kamar ada juga sinar mataharinya, cuy. Jadi nggak bener-bener banget kedap gitu, nggak ada matahari banget gitu. Cuman permasalahannya pun sebenarnya bukan ada di matahari sih menurut gua, karena si ikan cupang ini memang nggak selalu melulu ngomongin tentang matahari gitu. Dan si cupang juga menurut gua nggak perlu amat matahari seperti mungkin ikan-ikan lainnya yang perlu banget matahari, apa ya, kayak tumbuhan lah gitu. Ikan ngomong tumbuhannya kayak ikan apa ya yang butuh banget matahari gitu. Jadi si cupang ini nggak perlu banget matahari. Jadi dengan matahari yang minim pun dia akan bisa tetap hidup gitu, akan tetap bisa beranak dan segala macam. Jadi aman-aman aja sih selama makanannya sehat, terus kawinnya juga normal, nggak macem-macem menurut gue ya, airnya bagus. Jadi aman-aman aja mau di indoor atau di outdoor. Karena menurut gue bukan indoor atau outdoornya sih, terkadang ngawinin ikan cupang balik lagi ke tiga hal sih: air, terus habis itu pakan, sama air, pakan, perawatan. Dah itu aja sih. Kalau untuk matahari menurut gue kayaknya nggak terlalu perlu amat gitu, maupun yang di outdoor sama yang di indoor. Kalau misalnya memang perawatannya bagus, airnya bagus, pakannya bagus, aman-aman aja sih walaupun mataharinya minim gitu ya. Tapi sih kalau ngomongin tentang matahari ya perlu lah, namanya juga namanya juga makhluk hidup ya, perlu banget matahari. Kalau misalnya ngomongnya tentang ada faktornya nggak bang, ya jelas lah matahari mah kayak gitu. Jadi tapi kalau ngomongin tentang bang bagusan di mana, outdoor atau indoor, sebenarnya bukan ngomongin tentang bagusan di mana, tapi perawatannya kayak apa, itu dia yang diomongin kayak gitu. Kalau ngomong tentang perawatannya bagus, airnya bagus, terus dapat matahari juga nggak terlalu cukup gitu ya, tetap aman sih menurut gua kayak gitu ya. Balik lagi ke kalian sih mau ngawinin di outdoor atau di tempat indoor. Tapi juga kadang-kadang kalau misalnya di outdoor juga harus banyak perlu diperhatiin sih, kayak misalnya ditutup atau ditutup juga sebenarnya nih ada banyak yang versi sih, kayak pemain gede gitu yang di kolam tuh dia kan cuma pakai laring, apa sih, jaring atau apa sih gitu yang ditaruh di atasnya, tapi air hujan tetap masuk. Kalau gue kan gak berani ya, gue pakai asbes di sana. Jadi aman. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang gimana gua ditutup semuanya nih yang di luar. Karena pertama lawannya adalah bocah-bocah kecil, terus binatang-binatang, entah kucing, entah tikus yang berbahaya sih, entah masuk dia apa segala macam. Nah itu dia. Atau ya air hujan itu tersendiri. Jadi kalau gue sih sebenarnya takut aja gitu kalau buraya kena air hujan. Tapi ada juga petani-petani yang memang ngebreednya itu ya udah di bener-bener airnya hijau, bener-bener kena air hujan, jadi aman-aman aja gitu. Kalau di indoor ya perawatan tetap sama sih kayak gitu. Tapi kalau misalnya outdoor diperhatikan yang kayak gitu-gitunya. Pertanyaan yang muncul kan gini, bang ini kalau ditutup nggak bahaya bang? Emang ada bang oksigennya? Ada sih bro. Jadi kalau air itu sendiri kan H2O, jadi tetap ada oksigennya. Nah itu sih yang gue bilang. Jadi si cupang ini nggak perlu amat oksigen yang berlebih, nggak perlu amat apa tadi gue bilang tuh, cahaya matahari yang berlebih. Jadi ya secukupnya. Yang penting tadi balik lagi 3: perawatan, pakan, sama air kayak gitu ya. Kita ketemu lagi di materi-materi selanjutnya. Mudah-mudahan terjawab apa yang sudah kalian keluh kesahkan. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih dapat salam dari Curug Bali. Cihuy. Assalamualaikum.